Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Saiful Mujab selaku dosen pembimbing pada mata kuliah filsafat ilmu yang saya hormati, serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, bertepatan di hari Jumat tanggal 2 April tahun 2021, kita semua bisa melakukan diskusi di hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Adapun topik yang akan kita bicarakan, yang akan kita diskusikan kali ini yaitu tentang perkembangan dan periodisasi ilmu pengetahuan. Dan saya selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelum kita mulai diskusi, saya perkenalkan beberapa nama anggota kelompok saya. Untuk yang pertama yaitu Riki Rahmatul Azizah, yang kedua Muhammad Ilham Abdurrahman, yang ketiga Fatimatu Zahra, dan yang keempat saya sendiri, Dewi Wulandari. Untuk menyingkat waktu, langsung saja akan kami jelaskan satu persatu dari penjelasan topik diskusi kali ini. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, kepadanya saya persilahkan. Sepanjang sejarah manusia, dalam usahanya memahami dunia dan sekelilingnya, mengenal dua sarana, yaitu pengetahuan ilmiah dan penjelasan gaib atau sering disebut dengan pengetahuan spiritualitas. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai definisi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan diambil dari bahasa Inggris, yaitu science, yang berasal dari bahasa Latin scientia, dari bentuk kata kerja skill, yang memiliki arti mempelajari dan mengetahui. Sedangkan menurut salah seorang tokoh bernama Daliangji, memberikan pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional dan empiris mengenai dunia ini dalam berbagai segi dan keseluruhan pengetahuan yang disusun secara sistematis sehingga mampu menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Tokoh ini mendefinisikan ilmu dalam bentuk tiga hal, yaitu aktivitas, metode, dan pengetahuan. Maka dari itu, ilmu merupakan sesuatu yang harus diusahakan dengan aktivitas manusia, yang mana aktivitas itu harus dilandaskan dengan metode tertentu, sehingga menciptakan suatu aktivitas metodis yang mampu mendatangkan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Selanjutnya mengenai ciri-ciri ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah menurut Daliangji memiliki 5 ciri pokok, yaitu empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Sedangkan menurut Daun Yusuf, pengertian ilmu mengacu pada 3 hal, yaitu produk, proses, dan masyarakat. Ilmu pengetahuan sebagai produk, yang mana
pengetahuan tersebut telah diketahui dan diakui kebenarannya oleh para ilmuwan. Sedangkan ilmu pengetahuan sebagai proses merupakan kegiatan yang dilakukan demi menemukan dan memahami suatu ilmu pengetahuan. Yang terakhir, ilmu pengetahuan sebagai masyarakat memiliki arti aturan yang berlaku dalam menentukan dalam mencari ilmu pengetahuan tersebut. Setelah kita mengetahui definisi dan ciri-ciri ilmu pengetahuan, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam mencari ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Pada tahap ini, masalah dirumuskan secara tepat dan jelas dalam bentuk pertanyaan untuk mengetahui fakta-fakta apa saja yang harus dikumpulkan. Kemudian langkah yang kedua yaitu pengamatan dan pengumpulan data atau disebut dengan observasi. Dan kemudian langkah yang ketiga yaitu pengamatan atau klasifikasi data. Langkah yang keempat, perumusan pengetahuan atau disebut dengan definisi. Dan langkah yang kelima yaitu pada tahap ramalan atau prediksi. Langkah yang terakhir yaitu pengujian kebenaran hipotesis berdasarkan verifikasi data. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya, kepadanya dipersilakan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan periodisasi ilmu pengetahuan. Dalam setiap periode sejarah perkembangan ilmu pengetahuan itu memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu. Tetapi dalam periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan ada perbedaan dalam berbagai literatur yang ada. Untuk lebih mudahnya memahami, di sini telah dilakukan pembagian secara garis besar. Yang pertama, menurut Amsal Bakhtiar mengenai periodisasi secara pengembangan ilmu pengetahuan menjadi 4 periode, yaitu yang pertama pada zaman Yunani kuno, kemudian zaman Islam, kemudian zaman Renaissance dan modern, dan yang terakhir zaman kontemporer. Sedangkan menurut Gergely membagi perkembangan ilmu menjadi 3 tahap, yaitu animisme, ilmu empiris, dan ilmu teoritis. Gergely menjelaskan bahwa pada tahap animisme ini manusia itu menjelaskan gejala yang ditemuinya dalam kehidupan sebagai perbuatan dewi-dewi hantu dan berbagai makhluk halus. Pada tahap inilah pola pikir mitosentris masih sangat kental mewarnai pemikiran bangsa Yunani sebelum berubah menjadi logosentris. Dari hal tersebut diketahui bahwa proses berpikir manusia menuntut mereka untuk menemukan sebuah metode belajar dari pengalaman dan memunculkan keinginan untuk menyusun sesuatu hal secara empiris serta dapat diukur. Dalam sejarah mencatat bahwa bangsa Yunani lah yang pertama diakui di dunia sebagai perintis terbentuknya ilmu karena telah berhasil menyusun secara sistematis. Itu menurut Gergely. Kemudian 4 periode menurut Amsal Bakhtiar dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu periode Yunani kuno. Filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia.
Zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikapan inquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sifat receptive attitude atau sikap menerima begitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan sangat subur. Kemudian pada zaman ini juga banyak bermunculan ilmuwan yang ditemukan. Di antaranya yaitu yang pertama Thales, yang mana beliau ini memiliki pemikiran yang terkenal yaitu tentang air, yang menurutnya air itu merupakan zat utama yang menjadi dasar segala materi. Kemudian yang kedua yaitu Pythagoras. Beliau ini dikenal sebagai bapak bilangan karena beliau adalah seorang matematikawan. Yang ketiga yaitu Socrates. Socrates ini juga dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral. Kemudian yang keempat yaitu Platos, yang mana karyanya yang paling terkenal yaitu Politeia, di mana dia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Kemudian yang terakhir yaitu Aristoteles. Beliau ini banyak memberi kontribusi, dan kontribusi yang paling penting yaitu beliau memberikan mengenai logika. Selanjutnya yaitu periode Islam. Pada periode Islam ini, gairah intelektualitas di dunia Islam berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan, yang mana pada masa itu pemikiran ekonomi Muslim banyak dicuri oleh para ekonom Barat dan berusaha untuk menyembunyikannya. Pada saat itulah di timur, terutama di wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, yaitu di saat Eropa pada zaman pertengahan lebih berkutat pada isu-isu keagamaan, maka peradaban dunia Islam melakukan penterjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filosofi Yunani dan berbagai temuan di lapangan ilmu lainnya. Dan juga kan orang Islam itu menganggap akal itu sebagai yang paling utama. Jadi di sini mereka melakukan perkembangan itu dengan menerjemahkan besar-besaran terhadap karya-karya filosof Yunani. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya tetap pada penjelasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu ada di poin 3, di mana masa Renaissance dan modern. Renaissance di sini diartikan sebagai periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Adapun ciri utama dari Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisisme, dan rasionalisme. Selanjutnya yaitu sains berkembang karena semangat dan hasil empirisisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanisme. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam
atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Untuk yang poin 4, yaitu periode kontemporer. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 20. Dan pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Bidang fisika sendiri menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Untuk keterangan dan penjelasan selanjutnya yang terakhir akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Yang selanjutnya adalah strategi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dapat dengan mudah diakses oleh setiap orang untuk memperoleh informasi-informasi dari belahan bumi manapun. Salah satunya adalah dari peradaban barat. Kita seharusnya belajar juga dari peradaban barat yang lebih maju dalam berbagai hal. Akan tetapi, kita juga harus pintar dalam memilih dan memilah segala hal yang masuk dari barat. Ada beberapa hal negatif yang seharusnya dihindari, di antaranya adalah 1. Sains modern yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang merupakan bukti nyata eksploitasi dan keserakahan manusia. Sains modern yang dikembangkan oleh Barat melihat alam beserta hukum dan polanya termasuk manusia sendiri hanya secara material dan insidental belaka, tanpa intervensi Tuhan. Implikasinya, manusia tanpa kendali memperlakukan alam tanpa mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif. Kerusakan lingkungan sekarang ini merupakan bukti nyata eksploitasi dan keserakahan manusia. Yang kedua, keilmuan Islam yang memang banyak bersentuhan dengan nilai-nilai teologis dinilai terlalu berorientasi pada religiusitas dan spiritualitas dan tidak mempedulikan terhadap pentingnya ilmu-ilmu sosial dan kealaman. Secara metodologis, sains modern tidak bisa diterapkan untuk memahami realitas sosial masyarakat Muslim yang mempunyai pandangan hidup yang berbeda dengan Barat. Sementara keilmuan Islam yang memang banyak bersentuhan dengan nilai-nilai teologis dinilai terlalu berorientasi pada religiusitas dan spiritualitas dan tidak mempedulikan terhadap pentingnya ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kealaman. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Implikasinya, ilmu pengetahuan yang dikembangkan juga harus mempertimbangkan terhadap dimensi religius. Aspek ini penting diperhatikan karena ilmu pengetahuan sekuler yang memisahkan agama di dalamnya kurang cocok bagi bangsa Indonesia. Pengalaman negara barat menunjukkan bahwa pemisahan ilmu pengetahuan dan agama berimplikasi pada krisis ilmu pengetahuan. Karena itulah dimensi esoteris agama perlu digali agar masyarakat ilmiah dapat memadukan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai religius atau mengembangkan sinyal-sinyal yang terkandung secara eksplisit dalam ajaran agama tentang manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk kemajuan bangsa dan negara. Adapun cara tersebut diantaranya 1. Mengubah tradisi berpikir normatif menjadi tradisi berpikir teoritis aplikatif. Tradisi normatif bukannya tidak ada manfaatnya, tetapi
Tetapi tradisi berpikir ini cenderung pasif dan kurang produktif. Mengubah tradisi berpikir normatif menuju tradisi berpikir teoritis aplikatif membutuhkan beberapa langkah, yaitu teologi menuju filsafat sosial, lalu bergerak ke teori sosial, dan akhirnya bermuara pada perubahan sosial. Yang kedua, mengubah tradisi berpikir ideologis menjadi tradisi berpikir rasional. Tradisi berpikir ideologis bermuara pada satu kata kunci, yaitu kepentingan. Karakteristik yang melekat pada tradisi berpikir ini adalah tertutup, pemihakan, sektarian, mengklaim paling benar, dan menutup pintu dialog. Strategi pengembangan ilmu pengetahuan harus mentradisikan berpikir rasional. Berpikir rasional menjadi ciri penting masyarakat yang lebih maju. Yang ketiga, tidak melakukan penyakralan terhadap pemikiran Islam. Sikap penyakralan menunjukkan tidak adanya dinamika, keberanian melakukan pencermatan, dan bahkan melemahkan kreativitas. Aspek yang penting dilakukan adalah mengubahnya menjadi kritik konstruktif. Tradisi kritik yang dilakukan dengan empati menjadi faktor penting kemajuan. Yang keempat, mengubah kecenderungan tradisi berpikir aksiologis menjadi berpikir secara epistemologis. Tradisi berpikir aksiologis ditandai dengan kecenderungan untuk berdebat pada persoalan-persoalan elementer yang hanya menghabiskan energi tetapi tanpa kontribusi untuk kemajuan. Konsentrasi aksiologis pada hasil dan nilai kurang produktif sehingga penting untuk digeser menjadi wilayah proses dan cara. Aspek ini menjadi konsentrasi pemikiran epistemologis. Pemikiran ini dapat mendorong untuk mengkonstruk ilmu pengetahuan. Penguasaan terhadap pemikiran epistemologis menjadi bekal penting untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, bahkan sangat mungkin untuk membangun ilmu. Yang kelima, mengubah tradisi berpikir yang menekankan pada penguasaan materi menjadi penekanan pada metodologi. Penguasaan materi itu penting, tetapi tidak cukup untuk membangun kemajuan, karena itu harus diimbangi dengan penguasaan metodologi. Semua negara maju adalah bangsa yang bermetodologi. Yang keenam, mengubah mentalitas inferior menjadi superior dalam kerangka pengembangan pemikiran-pemikiran strategis. Dibutuhkan keberanian untuk menyampaikan gagasan di tengah publik, sekaligus berani dikritik dan diuji keabsahannya oleh orang lain. Modal utama untuk melakukan tahap ini adalah keberanian dan kemampuan. Yang ketujuh, mengubah tradisi mengekspresikan pikiran secara lisan menjadi secara tulis. Tradisi tulis. Tradisi tulis adalah tradisi masyarakat maju. Fermenter kualitas ilmuwan adalah tulisan, bukan pidato. Yang kedelapan, mengubah tradisi menyampaikan pemikiran orang lain menjadi tradisi menyampaikan pemikiran sendiri. Yang kesembilan, mengembangkan sosialisasi pemikiran dari skala lokal nasional menjadi skala internasional. Demikian tadi diskusi dari kelompok kami dan saya sebagai moderator. Sebelum menutup diskusi pada hari ini, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Yaitu menurut ilmuwan Joseph, ilmu pengetahuan mengacu pada 3 hal, yaitu produk, proses, dan masyarakat. Sebagai produk pengetahuan tersebut harus sudah diketahui dan diakui kebenarannya oleh masyarakat ilmuwan. Sedangkan menurut Muhammad Hatta, ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, menurut kedudukannya baik dari luar maupun dalam.
Lalu dari berbagai uraian di atas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dapat dipahami secara ringkas bahwa perkembangan ilmu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari rasa keingintahuan yang besar, diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh melalui penalaran, percobaan, penyempurnaan, dan berani mengambil resiko tinggi sehingga menghasilkan penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi suatu generasi dan menjadi acuan pertimbangan bagi generasi selanjutnya untuk mengoreksi, menyempurnakan, mengembangkan, dan menemukan penemuan selanjutnya. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi spirit dan motivasi bagi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya nanti akan saya kembalikan kepada dosen pembimbing apabila ada tambahan-tambahan yang lebih memahamkan, dan nanti apabila ada yang kurang paham bisa ditanya jawabkan untuk selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.